Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan, kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di tempat sederhana ini sebagai penuntut ilmu dan sebagai peserta untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh guru penggerak, yaitu Ustaz Edi Kurniawan MSPDGR dengan materi implementasi budaya positif di SDIT Nurul Fikri Makassar. Salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Baik, Ustaz Ustazah peserta kegiatan hari ini, supaya kita bisa mengefisienkan waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Edi Kurniawan NSPDGR dengan materi implementasi budaya positif di SDIT Nurul Fikri Makassar. Kepada Pak Edi Kurniawan, kami silakan dengan hormat. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa alihi wasallam. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa hadir di sini untuk mengikuti kegiatan implementasi budaya positif untuk di sekolah kita SDIT Nurul Fikri Makassar. Dan tak lupa pula kita memberikan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan buat kita semua umatnya, yang insya Allah akan dijadikan kelak akan bertemu nanti di telaga Kautsar. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit banyak akan membahas terkait dengan budaya positif. Oke teman-teman, next. Oke, salam dan bahagia. Jadi ini dua kata ya, salam keselamatan dan bahagia. Jadi memang sekira dua hal ini senantiasa kita butuhkan dalam tubuh kita ya, selamat dan bahagia. Karena ada juga yang selamat tapi sengsara. Kita butuhkan dua hal ya, selamat dan bahagia. Oke, lanjut. Oke, kita usulan ke kesepakatan kelas. Jadi kami harap selama kita di kelas ini, yang pertama ini ya, HP disalurkan, kemudian kita saling menghargai pendapat ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada pendapat teman, maka kita saling menghargai. Kemudian silakan mengangkat tangan jika ingin bertanya atau ingin menjawab pertanyaan. Dan selanjutnya silakan mencatat ya hal-hal penting yang kita dapatkan hari ini. Dan jamnya kita insyaallah on time. Kita tadi mulai jam 7.50, kita selesai jam 8. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Apakah teman-teman setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, silakan diisi di sini. Cukup tak semua tuh?
Udah ada. Boleh. Sudah disampaikan. Silakan ditulis setuju atau tidak setuju. Setuju atau tidak setuju. Nomor 1 apa? Setuju. Nomor 2 apakah tidak setuju? Dan sudah silakan tonton di sini. Setuju atau tidak setuju? Ya, harus ada alasannya. Kalau pakai alasan setuju. Hukuman dapat menunjukkan. Yang sudah silakan ditempel di sini. Oh, tiga kali menulis setuju. Ya, karena ada 3 poin. Nomor 1 apakah setuju atau tidak? Nomor 2 setuju atau tidak? Nomor 3 setuju dosa. Ya, Oke, rata-rata jawabannya setuju ya. Ada juga yang tidak setuju, tapi beberapa ya. Oke, saya di sini ada yang jawab tidak setuju. Nomor 1. Siapa yang jawab? Yang tidak setuju. Nomor 1. Ini. Oh ya, bisa sedikit disampaikan alasannya. Zani. Nah, kalau dia tidak setuju. Saya jawab ya setuju ya. Saya jawab ya setuju. Oh iya, silakan alasannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya memilih tidak setuju ketika memberikan hukuman kepada Anda karena seperti pengalaman di kelas. Jadi kami di kelas kami itu masya Allah aktif sekali Ustaz. Jadi setiap kali memberikan hukuman, sebentar anak-anak Anda itu tertib, tapi setelah itu aktif lagi dan tertib lagi. Jadi misalnya akan memberikan hukum misalnya hukuman membersihkan, ya tapi memang dilaksanakan Ustaz, tapi setelah itu anak berbuat lagi, jadi berulang lagi kelakuan yang negatif. Oke, terima kasih jawabannya. Sekarang kita yang jawab setuju. Akhirnya banyak yang setuju ya. Mungkin saya nak. Silakan saya. Alasannya tak? Kenapa tidak setuju? Ya Ustaz, karena pengalaman di kelas, khususnya anak kelas 1, dia itu kayak takut sekali dengan yang namanya hukuman. Dia seperti celaan bagi dirinya atau seakan-akan mempermalukan dirinya ketika dia dapat hukuman walaupun hukuman kecil. Jadi di kelas kami melakukan hal tersebut sebagai bentuk hukuman bagi Ananda yang kurang disiplin, karena sebagian besar Ananda itu akan langsung tertib ketika diberikan hukuman tersebut. Oh, Iya. kita tahu semuanya dulu ya. Oke, yang kedua, yang menjawab setuju. Pasti ada namanya sih, jadi sebagai apa tersebut. Oke, rata-rata jawab setuju ya.
Mungkin saya kasih kesempatan dulu di Iya. saya saatnya. Iya, memberikan hubungan dengan hal positif seperti membaca. Saya pilih tadi jawaban setuju karena biasanya paling tidak ini lebih berfaedah dibanding ketika disuruh hukuman misalkan berdiri. Ketika dia diberi hukuman seperti membaca itu jauh lebih bermanfaat ketika diberikan kepada anak. Jadi saya sangat setuju. Oke. Tidak ada yang jawab tidak setuju, jadi semua setuju ya? Oke, semua jawab setuju. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ivan lagi di Satyusri. Saya juga setuju. Dari penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, sangat setuju karena itu akan memotivasi anak-anak kalau diberi penghargaan sekecil apapun itu penghargaan pasti anak-anak akan merasa dihargai. Ya, itu saja. Oke, makasih banyak atas jawabannya semua. Saya sudah Ya, silakan. tambahan sedikit Oh ya, oke, silakan. mengenai penghargaan yang diberikan kepada anak, Ya. lebih kepada anak yang banyak pilih, kan sesuatu yang berbentuk pemberian walaupun sekecil biji sawah. Kalau orang pilih itu bisa memotivasi dirinya, Ustaz. Oke, terima kasih jawabannya semua teman-teman. Itu tadi pertanyaan pemantik ya. Nanti kita akan dapat jawabannya ya sebentar dalam pembahasan sementara yang sedang berjalan ini. Oke, silakan. Oke, jadi ini non topik yang akan kita bahas ya. Semoga bisa cukup ya. Yang pertama disiplin posisi dari nilai kebajikan universal. Yang kedua dari motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga dari jalan kelas. Dan keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam restitusi segitiga. Dan maksudnya segitiga restitusi. Oke. Oke, pertama kita bahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi silakan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan dulu ya. Jadi silakan teman-teman, di sini ada instruksinya. Jadi kita akan mengepalkan tangan, ya. Silakan sobek secari kertas kecil, bisa tisu. Kemudian tisu tersebut atau robekan kertas tersebut disimpan di tangan kita, dipegang seperti ini. Oke. Ya. Mungkin tidak usah semua di seling mungkin. Karena nanti ada satu orang yang berusaha untuk membukanya. Jadi mungkin baru saya buat pesanan apa ini? Mungkin saya jadi pesanan ini tadi. Kita berpesanan sih ya. Kita tadi ini berpesanan. Ngambil kata ini saya bukan kita. Berarti tidak bisa. Kita. Oh ya. Satu orang berarti 2 orang yang mempengaruhi. Oke. Berarti kita mau yang bukan. Sudah semua sudah semua digenggam. Oke. Ustaz. Iya. Ustaz satu dong. Satu. Bertiga. Jadi yang ambil kertas yang tadi ini. Oke. Arahan selanjutnya, teman Anda yang tidak pegang kertas mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta yang pegang kertas tadi memberikan benda tersebut. Ya, bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan temannya. Sementara yang tadi memegang kertas harus berusaha untuk bertahan. Ya. Bisa digeleng-geleng. Ya, silakan.
supaya kita bisa buka itu. Bukannya Maka digoda, dirayu. Kita Ustaz. Berusaha iya. Apakah kita goda, kita rayu, kita kasih bujukan. Oke, teman-teman bagaimana? Ya bagaimana kita berusaha ya untuk mempengaruhi orang ya, untuk kami satu orang dengan berbagai macam cara ya. Guru mengontrol. Oke, jadi selanjutnya itu tadi sekedar selingan ya, bagaimana kita ya ibaratkan seorang guru ya, bagaimana kita mau mengontrol murid kita untuk mengambil sesuatu darinya dengan berbagai macam cara. Ya seperti tadi ilusinya, ada yang mengancam, ada yang memuji, ya, ada yang memaksa. Seperti itu juga kita dalam kehidupan kita di sekolah ini ya, dalam kita mengajar sebelum kondisi kita. Ada yang membuat anak kita tidak memaksa, dengan mengancam, ya, dan seterusnya. Oke, di sini ada berbagai ilusi kontrol ya. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang banyak ya. Katanya kalau membuat orang merasa bersalah, itu katanya bisa menguatkan karakternya atau membentuk karakternya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga ya kadang-kadang orang tua ya memaksakan kehendak kepada anaknya. Anaknya mau ekskul futsal, orang tuanya mau ekskul Inggris, ya. Akhirnya Ananda tidak menikmati ekskulnya. Oke, lanjut. Oke, di sini perubahan paradigma, stimulus respon atau teori kontrol. Oke, yang pertama kita mencoba mengubah karakter orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di sini ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi saya kira orang jahat bagaimanapun ya pasti dia punya tujuan di balik apa yang dia perbuat. Seorang koruptor atau seorang pencuri atau perilaku jahat apapun itu pasti ada tujuan di balik apa yang dia perbuat. Jadi itu yang dimaksud teori kontrol. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, pilihannya ya. Jadi kita merasa bisa mengontrol orang lain, tapi di pilihannya itu bisa saja kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kan, jadi ketika kita membujuk gagal, maka terkadang ada pemaksaan. Jadi pilihannya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bisa saja kita melakukan kolaborasi dengan teman kita untuk ketika gagal dalam membujuk. Kemudian yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Jadi pilihannya itu model berpikir menang-menang. Jadi bagaimana menghadirkan win-win solution.
Jadi ketika ada anak-anak yang berkasus ya, misalkan berkelahi, pasti kan sama-sama merasa benar. Ya, kita mau hadirkan bagaimana di antara kedua anak itu tidak ada yang merasa menang, tidak ada yang merasa kalah dengan solusi yang kita hadirkan. Ketika kita mendamaikannya, tidak ada satupun di antara anak itu yang merasa perasaan saya yang benar, kenapa saya disalahkan? Tidak ada yang merasa seperti itu. Tetapi keduanya itu akan merasa apa yang diberikan oleh gurunya itu sudah adil buat mereka. Ya, sama-sama mereka berdua senang dengan keputusan gurunya. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, disiplin positif. Jadi sini disiplin positif untuk menurut teori kontrol Dr. William Glasser ada 4 ya. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang kita mau coba tanamkan kepada murid-murid kita. Maksudnya bagaimana? Jadi makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi bagaimana murid-murid kita itu dia tertib ya, tapi bukan karena paksaan dari gurunya, bukan karena kekangan dari tata tertib kelas, bukan dari ingin diapresiasi oleh gurunya, tetapi dia sadar bahwa saya ini harus tertib di kelas supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dia bisa fokus belajar, temannya tidak ada terganggu. Semua murid di kelas dan guru bisa belajar dengan tenang. Dia paham seperti itu. Itu yang kita mau tanamkan kepada murid-murid kita. Jadi bukan bilang, semoga saya dapat bintang supaya tertib kan. Jadi murid kita akan tertib supaya dikasih bintang nanti kalau setelah belajar misalkan. Atau ada murid kita dia takut ribut karena diancam untuk berdiri di depan kelas kalau ribut. Itu yang kita mau coba tanamkan untuk murid kita bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi saya kira semua perilaku ada motivasinya. Ya, yang pertama untuk menghindari hukuman. Ya, anak yang datang ke sekolah sebelum waktunya ataukah sebelum dianggap terlambat, pasti itu motivasinya antara ini ya, mungkin untuk menghindari hukuman. Oke. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, misalkan mau dapat berbebas student, ya, sehingga dia tidak mau terlambat datang ke sekolah. Kemudian ini yang kita mengharapkan untuk menghargai diri sendiri. Jadi bagaimana itu anak datang ke sekolah, dia tidak terlambat karena dia ingin menghargai diri sendiri. Bahwa dia tidak datang terlambat, maka keuntungan baginya. Dia tidak terlambat mengikuti pelajaran, dia bisa sholat duha dulu, dia bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Ini yang kita mengharapkan. Yang bagaimana murid kita itu bisa menghargai diri sendiri. Sehingga tanpa ada hukuman, tanpa ada apresiasi ya, murid kita sadar bahwa ini penting buat saya. Saya harus tertib di kelas, saya harus datang disiplin datang ke sekolah. Itu yang kita mau harapkan. Jadi inilah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Dan nanti ujung-ujungnya akan menjadi keyakinan kelas. Maksudnya dia yakin dengan mengerjakan hal tersebut adalah kebaikan untuk dirinya sendiri. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga, kemudian berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, disinilah ada namanya 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu teman-teman maksudnya kalau di di upacara atau hari Senin kalau ada datang terlambat, dia disimpan di paling depan kena matahari kan, itu namanya penghukum sebenarnya ya, dia masuk penghukum. Atau mungkin ada murid kita di kelas dalam pembelajaran ribut, disuruh ke depan berdiri, itu namanya penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah maksudnya kita membuat murid kita itu merasa bersalah dengan apa yang kita katakan.
Jadi misalkan ada murid kita di kelas ya, ketika kita menjelaskan dia juga cerita, kita bilang sama dia, teman Tom, gara-gara kamu tuh cerita, Ustaz tidak konsentrasi mengajar. Gara-gara kamu cerita, teman-teman kamu terganggu. Berarti kita membuat dia merasa bersalah banget dengan apa yang dia sudah lakukan. Ini membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman maksudnya, bantu dulu Ustaznya, jangan ribut. Nanti lewat kepala sekolah, lihat Kak ribut kelas, nanti saya dimarahi. Itu ya, kita sebagai teman bantu Ustaz ya, kerjakan tugasnya. Karena kalau kamu tidak kerjakan tugasmu, nanti tidak ada nilaimu, seperti itu. Jadi kita berperan sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Pemantau itu misalkan kita mengkonfirmasi, misalkan ada anak yang membuang sampah sembarangan, kita konfirmasi. Kamu tahu tidak aturan di sekolah ini? Tahu Ustaz, apa aturannya? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Hanya sampai situ ya. Hanya sekedar pemantau atau mengkonfirmasi. Atau bilang, misalkan ada anak yang keluar kelas di jam pelajaran, kita konfirmasi. Tahu tidak jam apa sekarang? Jam pelajaran ya. Maka kita konfirmasi jam pelajaran itu tetap di kelas, seperti itu. Namanya pemantau. Kemudian manajer. Manajer di sini maksudnya teman-teman adalah dia berposisi sebagai pemberi win-win solution ya. Jadi kalau manajer itu dia melakukan hal untuk membuat murid ini tidak tenggelam dalam kesalahannya dan memberikan memancing anak tersebut untuk mencari solusi atas kesalahan yang dia perbuat. Jadi bagaimana anak ini memperbaiki kesalahannya dengan kita memancing anak itu untuk memberikan solusi untuk kesalahannya, apa yang dia lakukan, seperti itu. Nah, disinilah muncul nanti namanya segitiga restitusi, yang mana ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Inilah yang kita mau coba nanti saya sudah praktekkan kemarin. Nanti saya akan lihatkan videonya bagaimana segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan kita masing-masing ada 5 teman-temannya. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Inilah yang biasa berpengaruh di kelas. Sekarang kita melihat ada anak murid kita ya, ketika kita mengajar, dia itu lebih kayak malas-malasan. Yang kedua ada mungkin yang tidak mempedulikan pelajaran kita. Karena mungkin apa ini? Kesenangan. Karena mungkin dia tidak senang dengan pembelajaran yang kita hadirkan. Dia tidak menikmati, dia tidak enjoy dengan pembelajaran yang kita berikan. Maka dia itu bermalas-malasan ataukah mungkin melakukan hal-hal yang tidak perlu atau tidak benar. Kemudian ada juga murid kita yang merasa ingin dipeduli, ya, ingin disayang. Maksudnya kalau tidak ada yang didekatnya tidak mau menulis. Ya, ada seperti dia didampingi, ada yang didekatnya baru mau menulis. Kalau tidak ada yang didekatnya tidak mau menulis. Ya, itu mungkin karena dia butuh kasih sayang, ya, mau didampingi, mau diperhatikan, seperti itu. Oke, yang selanjutnya apa makna disiplin? Jadi disiplin di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan jadi di sini yang kecenderungannya itu kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi untuk yang sekarang yang terjadi itu disiplin itu memang
kayak seperti kita memaksa orang untuk patuh, ya, disiplin. Bagaimana kita menjadikan orang itu patuh dengan berbagai macam cara. Itu makna disiplin, ya. Itu yang perlu kita perbaiki dengan budaya positif ini. Oke, nilai-nilai kebaikan universal. Di sini saya garis bawahi, ya. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah yang dinamakan dengan profil Pancasila. Dan kita mau kita sebentar bikin ya proyek pemuatan profil Pancasila atau P5. Inilah yang kita mau capai, teman-teman. Mungkin 3 nilai atau 2 nilai, ya tergantung dengan apa yang kita sampaikan di proyek kita masing-masing. Oke, yang kedua, teori motivasi, penghargaan atau dan restitusi. Oke, untuk yang pertama, teori motivasi untuk menarik ketidaknyamanan hukuman, ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, apa yang saya dapatkan kalau saya melakukannya? Ini yang terbayang di pikiran kita, ya. Kemudian yang ketiga, untuk menarik diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang kita tenangkan, ya. Karena kalau ini yang masuk dalam pikiran murid kita, maka dia berpikir ketika tidak ada hukuman dan ancaman, maka dia akan melakukan apa saja. Oke, selanjutnya, jadi ini yang kita mau harapkan, ya, bahwa murid kita itu akan menjadi orang yang dia akan berpikir, kalau saya tertib di kelas, kalau saya disiplin di sekolah, ya, kalau saya memperhatikan guru ketika mengajar, saya akan menjadi orang seperti apa? Itu yang kita mau tanamkan. Bagaimana mereka berpikir, saya akan menjadi seperti ini kalau saya tertib, saya akan menjadi seperti kalau saya disiplin. Itu motivasi itu yang kita munculkan kepada murid kita, bukan motivasi untuk menghindari hukuman atau motivasi untuk mendapatkan imbalan. Oke, ini foto Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kata kunci, teman-teman. Bagaimana kita bisa memerintah diri sendiri, ya. Bagaimana murid kita itu bisa memerintah diri sendiri untuk berdisiplin. Bagaimana murid kita itu bisa memerintah dirinya sendiri untuk disiplin dalam berwudu, disiplin dalam belajar, ya. Bagaimana beradab dalam makan, minum. Ini yang kita mau hadirkan. Bagaimana murid kita bisa memerintah diri sendiri. Oke, lanjut. Oke, dihukum oleh penghargaan. Oke, di sini penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan yang tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, ya. Di sini dampak-dampaknya, teman-teman, ya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir itu penghargaan sebenarnya bagus, ya, kalau dipikir. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi jangka panjangnya sebenarnya kurang bagus. Kenapa? Karena nanti kalau anak kita terbiasa diberikan penghargaan, nanti dia sampai di satu tempat yang tidak ada lagi penghargaan. Misalkan dia masuk di SMP, bukan SMP Nurul Fikri, ya, di sana tidak ada lagi penghargaan di bus, tidak ada lagi penghargaan literasi, ya, tidak ada lagi penghargaan di bus musola. Bisa saja akan hilang itu motivasinya. Ulangi. Dulu di sekolah pas di NF selalu ada penghargaan the best. Di sini di SMP itu tidak ada nih. Maka biasanya dia berpikir, jangan disiplin deh, jangan lagi tertib deh, karena dari penghargaannya. Itu yang jadi jangka panjangnya, teman-teman.
kalau kita sering memberikan apresiasi atau penghargaan. Oke, lanjut. Oke, dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik maksudnya motivasi dari dalam, ya. Jadi anak-anak itu ketika dia terbiasa dengan penghargaan, maka dia motivasi dari luar saja, bukan dari dalam dirinya. Jadi nanti ujung-ujungnya seperti itu. Ketika tidak ada lagi motivasi penghargaan diberikan, maka motivasinya akan otomatis turun. Karena dia sudah terbiasa dengan diberikan penghargaan. Jadi ketika tidak ada lagi penghargaan untuk dia, maka otomatis tidak lagi motivasi untuk berbuat baik. Seperti itu. Kecuali kalau di setiap tempat dia akan mendapatkan apresiasi, maka motivasi akan mungkin akan jalan terus. Oke, lanjut. Oke, di sini tindakan guru ya seperti ini ya. Coba kita tentukan apakah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Catat 100 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Oke, yang kedua, bisa kapan ditulis di? Bisa tulis di? Mari kita cocokkan jawabannya. Satu hukuman. Dua apa? Membaca. Hari ini lapangan basket 2 kali karena terlambat habis sekolah. B. Makasih Ustaz Aini sudah diperbesar. Lari mengerti ya Ustaz Aini. Murid diminta untuk push up. Suka ini. 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berarti dia masuk apa? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggul pada saat belajar. Hukuman konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Sudah. Oke, sudah. Sudah. Sudah semua ya. Tapi turun itu. Ditempelin nih Ustaz. Ditempelin. Oke, coba dicocokkan ya. Yang pertama itu hukuman ya. Hukuman Ustaz. Hukuman. Ini benar. Oke, yang kedua Benar. lari mengelilingi lapangan juga hukuman. Iya benar. Benar. Kemudian yang ketiga murid diminta push up 15 kali hukuman ya. Benar. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya benar. Kemudian yang selanjutnya membersihkan tumpahan air. Benar. Kemudian yang selanjutnya murid disuruh untuk menggunakan sepatu harian seharian di sekolah. Tidak, karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Kemudian yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini tidak cocok. Kenapa dia konsekuensi Ustaz? Yang mana? Padahal dia disuruh lari karena terlambat. Lari di lapangan karena terlambat, kemudian pelajaran dijauhkan. Anda kan pelajaran matematika disuruh keliling lapangan. Ya, selesai dengan pelajaran itu. Berarti satu salah tidak bisa 99. Berarti ini cerita ya. Soalnya saya. Kalau semua ini Oke, jadi kita bisa bedakannya apa itu hukuman itu konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya harus terjadi. seperti hatinya. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi jangka waktu pendek. Iya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Ya karena sudah disepakati dari awal.
Kemudian paksaan ya, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Lanjutnya konsep diri yang buruk, kalau hukuman. Kemudian konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Kemudian kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, emosi, benci, merasa tak dihargai ya. Kemudian konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out ya. Jadi ini mungkin perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman. Oke, identitas gagal dan identitas sukses ya. Di sini ada hukuman, kondisinya disiplin, dan konsekuensi dan restitusi. Ya, jadi ini yang kita mau teman-teman, bagaimana disiplin itu terbangun dengan apakah dengan konsekuensi atau dengan restitusi. Kalau konsekuensi harus terjadi, tidak ada pilihan. Kalau restitusi ada pilihan. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau jangka pendek, tetapi menguatkan murid dalam jangka panjang untuk restitusi. Kemudian yang selanjutnya korban bisa diabaikan kalau konsekuensi. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian murid dibuat tidak nyaman kalau konsekuensi, kalau restitusi murid mendapatkan penguatan. Selanjutnya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusi masalah terpecahkan. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi murid belajar bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau ini restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi di sini teman-teman ya, restitusi itu bagaimana kita mengajak komunikasi dengan murid kita yang bermasalah untuk mendapatkan win-win solution. Di sini ya, kalau konsekuensi murid menghormati peraturan, kalau restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain. Oke, lanjut. Nah, apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Dan restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Lanjut. Oke, ini 9 ciri-ciri restitusi teman-teman. Yang pertama, memperbaiki hubungan, belajar dari kesalahan, kemudian tawaran bukan paksaan, kemudian menuntut melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan ya, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Oke, tepuk satu, tepuk satu. Kalau satu juga ya. Oke, tepuk dua. Lanjut. Oke, yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Oke, ini yang kita mau gali lagi lebih dalamnya. Lanjut, Zani. Oke, jadi dari peraturan kelas, ya teman-teman, akan memunculkan keyakinan kelas. Kalau murid kita sudah paham bahwa aturan kelas ini bermanfaat untuk saya, membuat saya lebih bernilai kalau saya mematuhi peraturan kelas. Dan dari situ akan muncul keyakinan kelas, karena dia yakin bahwa yang dia lakukan itu adalah baik buat dirinya dan bermanfaat untuk juga teman-temannya. Jadi ketika dia tidak ribut, tertib ketika belajar, maka temannya tidak terganggu, maka temannya juga mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan. Kemudian dari keyakinan kelas muncullah lingkungan positif. Jadi kalau semua murid kita sudah mendapatkan keyakinan kelas, dia yakin dengan aturan yang sudah kita buat sama-sama dengan murid kita di kelas, maka yang akan terjadi akan muncul lingkungan positif.
maka tidak perlu lagi kita berkoar-koar ya untuk kita untuk dia tenang, diam, tidak ribut ketika belajar. Karena dia sudah sadar bahwa kalau saya ribut maka mengganggu orang lain, akan menurunkan nilai saya. Maka dia berusaha untuk menjadi orang yang tertib. Kemudian terakhir di kampus muncullah budaya positif. Ketika semua murid kita dari level 1 sampai level 6 sudah membuat lingkungan positif di kelas masing-masing, maka akan muncul budaya positif di sekolah ini. Oke, kesepakatan kelas ya. Inilah yang kita mau munculkan, bagaimana kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Jadi tanpa ada hukuman, tanpa ada apresiasi, itu murid kita bisa melaksanakan itu karena mereka merasa ini adalah keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelas. Oke, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ya. Jadi di sini bagaimana memunculkan keyakinan kelas ya dengan terlihat, terdengar dan berperilaku. Jadi yang kita munculkan ya dengan bagaimana menurut kita itu tetap silent. Oke, kegiatan dalam keyakinan kelas ya. Jadi bagaimana datang tepat waktu ya, sering hadir terlambat ya. Jadi yang kita mau murid kita itu kalau dia datang tepat waktu dia merasa terhormat ya. Kalau menyapa teman dan guru setiap hari dia merasa terhormat. Jadi dengan dia acuh kepada teman gurunya itu kita mau hadirkan. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu juga kita mau munculkan supaya dia merasa terhormat. Ini termasuk para guru-guru juga, utamanya sendal ya. Sendal ya, paling sering. Di mana disimpan, di mana dia diambil ya. Dan tidak ada kata terima kasih. Ya, say goodbye tomorrow. Oke. Kemudian di sini tekun bekerja dan menyimak guru dan menyerahkan tugas tepat waktu. Itu yang kita mau. Oke, lanjut lagi. Oke, coba kita perhatikan di sini peraturan dengan keyakinan kelas. Yang mana kira-kira di sini keyakinan kelas? Maksudnya apa bentuk keyakinan kelasnya? Coba tadi. Oke, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya itu tanggung jawab, bisa bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Ada di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain, berkomitmen. Ya, dia tidak berkomitmen untuk tidak mengganggu pelajaran. Dan kalau kapan dia orang lagi belajar, datang terlambat pasti mengganggu. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinannya untuk keselamatan dan menghormati orang lain ya. Kalau menurut kita di kelasnya kalau dia main berkelahi ya, kalau dia main keras, main pukul, main tenda ya, pasti akan membuat orang tidak dihormati atau membuat temannya merasa terancam ya, terancam keselamatannya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Seperti kesehatan, bergantian menggiliran. Ya ini ya kalau kita antri di WC, ya, di WC atau di makan. ya kantin, itu berarti menghormati orang lain. Jadi kita antri maka kita hormati haknya orang lain. Kemudian gunakan masker, itu juga kesehatan ya, keselamatan. Jangan berlari, ini di koridor ya sering terjadi banyak yang tabrakan. Ya, maka kita mau munculkan bahwa jangan berlari untuk keselamatan diri saya dan orang Lain. Oke, waktu juga sedikit ya kita cepat. Oke, keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, ini teman-teman ya, kebutuhan dasar manusia. Ini saya kira saya ini ya,
pasti dibutuhkan oleh murid kita di kelas. Dia butuh kesenangan, dia butuh kebebasan, dia butuh penguasaan, kesan diterima dan bertahan hidup. Ya, anak kita di kelas butuh makan ya, butuh makan ya, butuh kasih sayang, dan butuh didampingi ketika belajar. Butuh rasa diterima ya. Jadi ketika ada tugasnya belum tidak sesuai dengan mau kita, terima dulu. Jangan langsung jatuhkan. Terima dulu supaya ada penghargaan untuk dia bahwa tidak sia-sia kerja tugas. Seperti itu. Ya sama apa yang saya lakukan di kelas ketika anak-anak mengerjakan soal matematika banyak yang salah. Seharusnya dapat 50, saya kasih 70. Ya karena saya merasa itu adalah usahanya. Ya kita harus hargai. Oke lanjut. Oke, 5 posisi kontrol. Ini yang tadi ya, menghukum, membuat orang bersalah, teman, memantau, manajer. Ya kalau saya kira dari coba teman-teman lihat dari 5 posisi ini yang mana paling bagus? Yang pertama posisinya. Ya menghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga teman, memantau, dan manajer. Oke, ini ya semua ya. Apa kira-kira bagaimana penghukum? Teman-teman. Bisa membuat orangnya menjadi Trauma ya? Iya. Bisa membuat Tidak mereka mau trauma. bicara tadi yang cewek Atau mengganggu psikologisnya. Kalau membuat orang merasa bersalah, sama juga ya mengganggu psikisnya ya. Kena mental ya. Yang ketiga teman. Kalau kita berposisi sebagai teman kepada murid, bisa saja kita ya karena dia ya, kayak teman puji. Berarti tidak bagus juga ya kita harus berposisi sebagai teman. Lanjut pemantau. Hanya disiplin kalau ada. Ini minimalnya yang Iya. Hanya disiplin kalau ada. Betul. Ini dia disiplin. Ini kayak mungkin sarkasme ya. Kalau ada sarkasme di kelasnya, maka berdatangan semua karena dia yang pantau. Ini tahu sebenarnya. Terkal. Oke. Selanjutnya, manajer. Ini fokusin saja. Jadi manajer itu dia berbuat mengajukan pertanyaan ya, tidak langsung menyalahkan. Kemudian guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dan kita langsung pusat. Keliling lapangan ya, seperti itu. posisi satu pusat. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi ya tentunya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam bentuk berkualitas. Dan pasti akan nanti muncul kata dari murid kita, bagaimana caranya saya bisa perbaiki kesalahan saya, itu yang kita munculkan. Dan dampaknya adalah mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri ini akan muncul sendiri secara otomatis ketika kita berpikir sebagai manajer. Lanjut. Oke, coba di sini diperhatikan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, itu kata-katanya orang yang membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan tugas ini, berarti itu namanya hukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Teman, ya. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi kita komunikasi kalau. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Oke, jadi kita berputar di sini ya. Peraturan, pemantau, konsekuensi hadiah, nilai, manajer, memperbaiki. Ya. Jadi bagaimana peraturan, pemantau, dan konsekuensi itu akan berlawanan dengan nilai-nilai manajer dan memperbaiki. Kalau kamu tidak melakukan hal tersebut, saya akan menghukummu. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Ya, kira-kira mana bagus kata-katanya? Ini. Kalau kamu tidak disiplin, saya akan membuat kamu menghukum ya berdiri di kelas misalkan.
Ini apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalahmu? Itu Itu tidak bagus ya, karena mengajar komunikasi. Oke. Kalau satu, ya makanya tidak dilatih. Oke, terakhir segitiga restitusi. Dipikir nah. Oke, ini segitiga restitusi ya teman-teman. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian kita validasi kebutuhannya, dan terakhir menanyakan apa ya keyakinannya. Jadi di sini maksudnya teman-teman menstabilkan identitas itu maka kita sampaikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ustaz juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Kayak seperti kita berikan penguatan kepada dia bahwa supaya dia tidak terlalu berlarut-larut dalam kesalahannya. Kemudian yang selanjutnya pada kebutuhannya. Nah, kita kasih penguatan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kenapa kamu memukul si C? Kenapa kamu memukul si D? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maksudnya adakah cara yang lebih bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Kemudian menanyakan keyakinannya. Kamu ingin melakukan apa untuk memperbaiki kesalahanmu? Misalkan dia ingin minta maaf, ya karena dia sudah menyakiti temannya. Terus dibuatkan lagi, jadi apa yang kita sepakati yang akan kamu lakukan nanti untuk memperbaiki kesalahanmu. Makanya akan sampaikan bahwa saya akan minta maaf kepada teman saya dan jadi tidak mengulangi lagi kesalahan saya seperti itu. Itu menanyakan keyakinan. Oke, di sini menstabilkan identitas ini kata-kata yang bisa kita pakai ya. Ketika kita menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahmu. Ini menstabilkan identitas ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Jadi bagaimana kita membuat mulut kita tenang dulu, tenang, ya, tenang dengan keadaannya. Kemudian untuk pada kebutuhan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu pasti tidak melakukannya. Jadi misalkan murid kita memukul temannya, ya, maka dia sampaikan bahwa kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk daripada ini ya, bukan hanya memukul tapi bisa saja menendang atau apa. Tapi kamu tidak melakukannya. Nanti kita kasih komentar seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa memukul temanmu, misalkan seperti itu ya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Misalkan bisa saja dia emosi, gampang emosi, tapi dia harus berusaha untuk menahan emosinya. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, tanpa harus memukul. Jadi kita ada komunikasi. Mengapa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Maksudnya ada apa yang dicapai anak ini besoknya, apa perbaikan untuk besoknya. Iya, Pak Ustaz. Masya Allah sekali nih Ustaz, hanya yang kadang menjelaskan kendala di waktu Ustaz. Karena kan ini butuh proses. Pertanyaan demi pertanyaan untuk menstimulus jawaban yang benar, apakah pernyataan yang benar dari anak tersebut untuk mencari solusi itu sendiri. Terkendala sering di waktu. Di waktu ini. Berarti bisa saya nanti mungkin waktu istirahat atau waktu kosong. Iya, kadang kan biasa ada permasalahan di waktu bermain itu paling sering. Nah, ketika terjadi tiba-tiba cekcok apa-apa kasus, baru kita menjelaskan mau diberikan pemahaman sebenarnya punya IBRK. Buat memang harus ada kita ambil waktu ya, mungkin ambil waktu belajar waktu apa ya untuk mempraktekkan ini, karena memang ini ala bisa karena biasa. Karena ini kalau kita coba ya agak berat, tapi kalau kita sudah mulai terbiasa itu kan akan terasa mudah. Sekali kemarin dia coba juga, tapi agak apa ya,
kayak coba-coba ya, coba tak mengapa, istilah kayak begitu. Karena memang ini bukan hal yang mudah, kita harus butuh banyak latihan. Ulangan. Iya, betul. Oke, lanjut lagi. Oke, ini terakhir menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kamu percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kamu sepakati? Kelas yang ideal seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Jadi ini yang untuk menanyakan keyakinannya ya. Apa yang kamu rasakan kalau kamu memukul teman? Ketika melakukan itu, kamu jadi orang seperti apa kalau kamu memukul teman? Itu yang kita mau hadirkan. Lagi saya pukul temanku, pasti sakit ustazah. Kalau saya pukul temanku, pasti dia akan benci saya. Itu yang kita menghadirkan, bosku dia sadar. Tidak mau jadi apa yang salah, apa yang salah. Tidak benar. Oke. Boleh tidak ini? Oke, sekarang kita refleksi ya teman-teman. Jadi ini kegiatan terakhir refleksi, silakan teman-teman mengisi tadi apa itu? Kertas tadi. Kembalikan. Ya. Bisa jadi. Ini refleksi. Ada yang enggak? Oh, kita lagi menulis. Oh, kita tadi Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi apa yang teman-teman dapatkan hari ini? Kemudian bagaimana perasaannya? hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Wow. Melayan. Kita sudah melayan. Kita sudah belajar di jadi paling apa lagi kontrol seolah-olah begitu ngomong posisi. Pada saat tadi kita jelaskan push up yang Pak Ibu kita jelaskan. Ini posisi kontrol, satu push up, yang kedua belum. Oke, silakan yang sudah dapat di sini. Coba banyak saya lagi. Oke, sambil menuliskan refleksi, silakan teman-teman ada yang mau bertanya terkait materi yang tadi. Ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. 1-2 orang. Mungkin Ustaz atau yang paling ganteng Ustaz. Asrara. Astagfirullah. Mungkin dari saya Ibna. Saya ini. Pertanyaan? Iya. Alhamdulillah Pak, Pak juga maksudnya sudah paham nih. Berapa? Iya. Jadi tidak ada yang ditanya. Tinggal diterapkan. Bisa. Sebutkan beliau dulu ya. Perasaan apa yang selalu mengikuti sesi ini khususnya mengenai Oke, di sini kemarin saya sudah melakukan restitusi. Bisa dilihat teman-temannya bagaimana contoh kegiatan restitusi. Tiga soalnya. pakai speaker, Ustaz. Iya. Colok gimana? Di laptop Ustaz. Foto di sini apa ini? Iya, jauh itu. Iya. Mainnya nanti selesai 50. Iya. Kalau ceritanya kalau banyak
Kayak di setelah di bawah ya. Oh iya. Sesama yang saya biasa kita Oke, perhatian Iya. itu mungkin ya teman-teman untuk silakan ditanya dulu yang sudah. Oke, udah subuh, kumpul lagi. Masa lagi di sini? Silakan ditempel. Ini Ustaz. Penanganan solusi ini sana. Iya, mulai dari kita tidur dulu Ini nanti. ada satu. Sudah beda dulu kan, Mas. Enggak anu. Enggak ikut. Biar ini ya. Sudah tahu sudah. Sudah lihat lagi sudah. Ah, sudah. Ada lebih lagi Pak. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih ya atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi tadi kita sudah sampai di sesi terakhir sesi refleksi. Alhamdulillah teman-teman semua sudah menuliskan refleksinya dan saya kira apa yang teman-teman sampaikan sudah hal-hal yang positif ya yang kita dapatkan hari ini. Dan memang itu saya harapkan ya apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya pribadi ya yang tahu dari kesalahan dan selalu ingin memperbaiki diri agar bisa menjadi guru yang lebih profesional, guru yang lebih berkompeten. Itu mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini teman-teman. Perlu dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi Kurniawan. Materi yang sangat-sangat berguna bagi kita, yaitu implementasi budaya positif di SDIT Nurul Fikri Makassar. Semoga guru-guru di inspiratif di SDIT Nurul Fikri Makassar ini bisa mengimplementasikan budaya-budaya seperti teori kontrol, teori motivasi untuk meningkatkan motivasi belajar bagi murid-murid kita khususnya di SDIT Nurul Fikri Makassar dan bisa merdeka berdasarkan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Edi. Ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, merdeka dari perintah sehingga murid-murid bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Baik, terima kasih atas kehadirannya peserta materi hari ini. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim.